yang harus senantiasa kita sadari bahwasanya kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah, yang mana kita tidak akan mungkin bisa menggapai kebaikan apapun tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai seorang hamba harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan kita, memohon pertolongan, memohon kemudahan, memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah dalam perkara mensucikan jiwa. Jadi kita tidak akan bisa mewujudkan kesucian jiwa kita tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kita harus senantiasa berdoa. Maka doa ini merupakan kunci dari penyucian jiwa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a." Tidak ada perkara apapun yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan doa. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan tidak ada suatu apapun yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan doa. Jadi bisa kita katakan bahwasanya doa ini merupakan inti dari ibadah. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi artinya doa itu merupakan inti dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maksudnya inti dari ibadah haji, inti dari manasik haji itu adalah wukuf di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Maka doa ini merupakan inti dari ibadah. Karena hakikatnya semua ibadah yang kita lakukan jamaah sunat iman warahmatullah, dari mulai sholat, puasa, baca Quran, bersedekah, dan yang lainnya, semua ibadah-ibadah tersebut intinya adalah doa. Intinya adalah doa. Oh, kenapa bisa seperti itu? Padahal kalau kita bersedekah, namanya sedekah, kita mengeluarkan harta, kita sedekahkan, dan ketika itu kita tidak mengucapkan doa apapun, tidak mengucapkan permohonan apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika kita membaca Al-Quran, atau mungkin ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, dan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa dikatakan setiap ibadah itu intinya adalah doa? Karena kata doa itu asal maknanya adalah memohon, meminta. Di antara makna doa adalah meminta, memohon. Dan ketika kita beribadah, bukankah kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika kita beribadah, kita secara tidak langsung memohon dan meminta pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inti dari semua ibadah yang kita lakukan adalah doa. Walaupun tidak kita ucapkan secara langsung dengan lisan, tapi kita niatkan dalam diri kita ketika kita beribadah ikhlas hanya karena Allah, maka secara tidak langsung kita sedang memohon balasan, pahala, dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu para ulama membagi doa menjadi dua. Yang pertama doaul mas'alah, yang pertama doaul mas'alah, yang kedua adalah doaul ibadah. Jenis yang pertama doaul mas'alah, doa permintaan.
Ini merupakan doa yang biasa kita maknai, yang biasa kita pahami. Karena kalau kita menyebut kata doa, itu pasti kita pahamnya kita sedang meminta. Perbuatan seorang hamba ketika dia memohon, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa. Dia mengangkat kedua tangannya, kemudian menyebutkan permohonannya, permintaannya kepada Allah, itu doa. Itu namanya doaul masalah, doa permintaan. Ya. Yang insya Allah tiap hari kita lakukan. Insya Allah tiap hari kita lakukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya doaul masalah. Jenis yang kedua, doaul ibadah, doa ibadah. Nah, jenis yang kedua ini yang saya sebutkan tadi, yaitu semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu hakikatnya adalah doa. Ya, jadi doa yang terkandung, terselip di dalam tiap ibadah-ibadah yang kita lakukan itu dinamakan doaul ibadah. Karena ketika kita beribadah secara tidak langsung, kita memohon dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Karena ketika kita melakukan doaul masalah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik, hidayah, memohon rezeki yang barokah, memohon jalan keluar dari semua permasalahan kita, memohon kesembuhan dari penyakit dan yang lainnya, itu juga ibadah. Karena ketika kita berdoa memohon kepada Allah, itu sudah termasuk ibadah, terhitung sebagai ibadah. Kita sudah mendapatkan pahala dengannya. Jadi sekedar kita memohon kepada Allah, sekedar kita berdoa meminta kepada Allah, dan yang butuh kita tentu kita sebagai seorang hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan pahala kepada kita. Ya, dengan kita memohon saja kita sudah mendapatkan pahala dari Allah. Belum lagi nanti ketika Allah mengijabahi doa kita, mengabulkan permohonan kita. Maka doa itu adalah ibadah. Sehingga tidak ada yang namanya orang yang merugi ketika berdoa. Tidak ada namanya seorang hamba yang merugi ketika berdoa. Asalkan dia berdoa benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar menghadirkan keagungan kemuliaan Allah, dia menyadari kelemahannya, dia menyadari butuhnya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dia pasti akan dapatkan kebutuhan. Tidak ada namanya seorang hamba berdoa yang dia rugi dari doanya. Karena tadi minimalnya dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum doanya dikabulkan oleh Allah, dia sudah mendapatkan pahala dari Allah. Jadi semakin banyak seorang hamba berdoa, semakin banyak pahala yang akan dia dapatkan. Dan itu saja sebenarnya sudah cukup untuk sebagai balasan ganjaran dari apa yang kita lakukan. Tapi tentunya selain itu Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan akan mengabulkan permohonan para hamba itu. Maka kita harus tanamkan dalam diri kita jemaah sekalian rahimahullah, di mana di mana di dalam Al-Quran di awal-awal surat Maryam disebutkan ucapan Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini merupakan saudara iparnya Maryam bintu Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Jadi istrinya Nabi Zakaria itu saudarinya Maryam. Nabi Zakaria jadi Nabi Zakaria itu beliau termasuk nabi
Nabi Zakaria ini termasuk nabi yang sulit mendapatkan keturunan. Jadi ketika beliau sudah beranjak tua, begitu pula istrinya, beliau tidak kunjung mendapatkan keturunan. Tapi beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di tengah-tengah doa yang beliau ucapkan, yang ucapan beliau ini diabadikan di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan wahai Rabbku, aku tidak pernah merasa merugi ketika berdoa kepada-Mu. Aku tidak pernah merasa sengsara ketika berdoa kepada-Mu. Karena Engkau senantiasa mengabulkan doa. Karena Engkau senantiasa mendengar doa. Tapi dalam perkara ini, ketika beliau sudah sering kali berdoa kepada Allah untuk mendapatkan anak keturunan, tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tidak menyerah. Beliau tidak kemudian meninggalkan doa tersebut. Beliau terus berdoa kepada Allah minta anak keturunan. Hingga akhirnya Allah kabulkan. Ketika beliau sudah tua dan istrinya pun juga sudah tua. Bahkan istrinya ketika itu dalam keadaan mandul. Pada asalnya istrinya Nabi Zakaria adalah seorang wanita yang mandul, tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau bisa mendapatkan anak keturunan, bisa dikaruniai seorang anak yang dinamakan Nabi Yahya alaihissalam. Maka ini jamaah rahimahullah, ini yang harus kita jadikan sebagai prinsip dalam diri kita, bahwasanya kita tidak akan pernah merugi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita merasa bosan untuk mengulang-ulang doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum nampak Allah mengabulkan doa kita, tapi jangan pernah kita merasa bosan, merasa tidak mendapatkan manfaat dari doa. Ya, jadi jangan sampai kita merasa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan datangkan kebaikan bagi kita. Karena bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala itu antara satu dari tiga perkara. Yang pertama, Allah segerakan pengabulannya untuk kita di dunia. Yang kedua, Allah akan jadikan simpanan bagi kita nanti di akhirat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan palingkan kita dari keburukan yang semisal dengan apa yang kita minta dalam doa. Jadi kita meminta kebaikan, misalnya kita meminta suatu kebaikan dalam doa kita. Kita meminta anak keturunan, misalnya. Ketika kita berdoa, mungkin kita sudah lama menikah, tidak kunjung dikaruniai anak, maka kita terus berdoa dan ternyata Allah belum mengabulkan. Maka bisa jadi itu menjadi sebab kita akan dijauhkan, dihindarkan dari suatu keburukan, yaitu kalau dibandingkan semisal dengan apa yang dia minta dalam doa. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang hakikatnya kita butuhkan, apa yang sebenarnya kita butuhkan. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita. Bukan selalu apa yang kita minta, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita butuh. Kemudian jelaskan rahimahullah, dilanjutkan oleh Syekh Abdul Razak Allah taala, "Fad-du'a min afdhalil ibadat 'inda Allah Subhanahu wa taala." Maka doa di antara ibadah-ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lianna fihi idharan lil 'ajzi wal iftiqar wat tadallul wal inkisar wal i'tiraf bi quwwati Allah 'azza wa jalla wa qudratihi. Dikarenakan di dalam
doa tersebut di dalam ibadah doa, dan doa yang kita maksudkan di sini adalah doa masalah, doa permintaan. Di dalam bentuk doa tersebut atau di dalam ibadah doa tersebut terdapat bentuk penampakan atau seorang hamba menampakkan al-ajz wal iftiqar, kelemahannya dan butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia berdoa kepada Allah, maka dia sedang menampakkan di hadapan Allah dia adalah hamba yang lemah dan dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadallul, dia merendah, wal inkisar, dia merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tiraf bi quwwatillahi 'azza wa jalla wa qudratihi, dan dia mengakui akan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada orang yang dia mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia orang yang terhindar dari kesombongan. Dia tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa lemah. Dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan doa termasuk ibadah yang paling utama. Karena ketika itu kita benar-benar menampakkan kelemahan dan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau atharu 'azimun fi fathil abwabil khair, dan doa ini memiliki pengaruh yang besar dalam membuka pintu-pintu kebaikan. Doa ini memiliki pengaruh yang besar dalam membuka pintu-pintu kebaikan. Kama qala Syekhul Islam fi wasiyyatihi Abil Qasim Al-Maghribi, sebagaimana pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika memberikan wasiat kepada salah satu muridnya Abil Qasim Al-Maghribi. Beliau mengatakan doa miftahu kulli khairin. Doa itu merupakan kunci semua kebaikan. Doa itu merupakan kunci semua kebaikan. Ini yang harus kita ingat-ingat jamaah sekalian rahimahumullah. Sebagaimana tadi saya sampaikan itu kan, setiap kebaikan yang kita harapkan itu tidak akan bisa terwujud kecuali kita meminta, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya itu adalah doa. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah, kuncinya adalah doa. Karena kita hamba yang lemah dan kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairatid dunya wal akhirah fadruhu min Allah walja ilaihi fi nailihi wa tahsilihi. Maka semua kebaikan yang kau harapkan bagi dirimu dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, maka mintalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sandarkanlah dirimu kepadanya untuk mendapatkan dan mewujudkan semua kebaikan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita semua di dalam Al-Qur'an dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Wa qala rabbukum, dan Rabb kalian telah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita semua, ud'uni, berdoalah kalian kepada Allah. Memerintahkan kita untuk berdoa. Allah memerintahkan kita untuk meminta, memohon kepadanya. Dan semakin kita banyak, semakin sering kita memohon dan meminta kepada Allah, Allah semakin cinta kepadanya. Karena dengannya kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ud'uni, berdoalah kalian kepada. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmat, yang maha luas kasih sayang kepada para hamba. Semakin sering kita berdoa, semakin sering kita meminta kepada Allah, Allah semakin cinta kepada kita. Berbeda dengan makhluk. Semakin sering kita meminta bantuan makhluk, semakin tidak disukai. Sedermawan apapun seseorang, kalau tiap hari dia dimintai tolong, ya lama-lama juga mangkel. Hanya lama-lama kok bendino ini jalan burung, wis burung waktu jalan burung. Apalagi kalau kaitannya dengan
Karena hakikatnya bagaimanapun dermawannya seseorang, sifat dasar manusia itu bakhil. Itu sifat dasar manusia. Sulit untuk mengeluarkan harta yang dia miliki. Apalagi dia berikan cuma-cuma kepada orang lain. Maka ini bedanya makhluk dengan Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan semakin dekat pada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan astajib lakum. Niscaya akan aku kabulkan bagi kalian. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janji. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berdoa kepada Allah maka akan Allah kabulkan. Ini janji dari Allah. Tapi memang namanya apa yang Allah janjikan itu hanya bisa terwujud ketika terpenuhi syarat-syarat. Jadi seperti hadiah ini, undian berhadiah itu S dan K berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Biasanya tulisannya kecil, ada bintang kecil, S dan K berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Begitu pula kalau kita ingin dikabulkan doa kita, ya ada juga syarat-syarat yang harus terpenuhi. Tapi bukan ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Itu ada pembahasannya tersendiri. Itu ada fikihnya tersendiri, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi doa itu juga ada fikihnya. Tapi intinya hukum asalnya Allah menjanjikan kepada kita ketika kita berdoa Allah akan kabulkan doa kita. Dan tadi kita katakan orang yang mau berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, berarti dia mengakui kelemahannya dan dia mengakui dia butuh kepada Allah, sehingga dia akan terhindar dari sifat sombong. Jadi kalau kita lihat ayat ini lanjutannya, apa lanjutannya? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Barang siapa yang menyombongkan diri dari beribadah kepadamu, artinya dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah ibadah. Barang siapa yang menyombongkan diri dari berdoa kepadamu, tidak mau berdoa kepadamu, maka niscaya aku akan masukkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan kita. Allah ancam. Jadi kalau kita tidak mau berdoa, Allah ancam dengan neraka. Karena kalau kita tidak mau berdoa, berarti kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jangan jangan pernah kita lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah dalam setiap urusannya. Bahkan urusan-urusan yang kecil sekalipun jangan ragu untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau para pendahulu kita, para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum ajma'in, bahkan disebutkan mereka itu ketika membutuhkan garam saja, garam, sesuatu yang remeh, garam untuk masak, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tali sandal mereka putus, mereka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini bentuk bagaimana keterkaitan mereka dengan Allah. Bagaimanapun mereka merasa lemah, tidak akan mungkin bisa melakukan apapun kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kandungan dari kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, biasanya diartikan seperti itu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah. Jadi tidak ada haul, tidak ada kemampuan bagi kita untuk merubah satu keadaan menjadi keadaan yang lain. Keadaan yang sempit menjadi lapang, keadaan yang sulit menjadi mudah. Kita tidak akan mampu untuk melakukan semua itu kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata, dan tidak ada kuasa apapun bagi kita. Kita tidak memiliki kekuasaan apapun untuk melakukan apapun, untuk mewujudkan apapun kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Inni la amilu hammal ijabah walakin hammal du'a." Ya, coba kita perhatikan ucapan dari salah seorang sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, sesungguhnya aku itu tidak mengkhawatirkan pengkabulan doa,
Yang aku khawatirkan itu bukanlah pengkabulan doa, tapi yang aku khawatirkan adalah keinginan untuk berdoa. Ada atau tidaknya keinginan untuk berdoa, itu yang perlu dikhawatirkan. Yang perlu kita khawatirkan adalah di dalam diri kita, adakah keinginan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Jangan kita memikirkan tentang dikabulkan atau tidak doa kita. Karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berupaya untuk berdoa dan kita berupaya untuk memenuhi syarat-syarat terkabulnya doa. Adapun pengkabulan dari doa yang kita ucapkan, yang kita panjatkan, itu merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan fa idza ulhimtu ad-du'a fa innal ijabah ma'ahu. Karena sungguhnya apabila aku diberi ilham, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, maka ijabah pengkabulan doa itu akan mengiringi. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam diri kita adalah bagaimana keinginan kita untuk berdoa. Seberapa besar semangat kita dalam berdoa, seberapa besar keyakinan kita dalam berdoa. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian jemaah rahimahullah, terkait dengan pembahasan kita yaitu tazkiyatun nafs, penyucian jiwa dan doa. Di sana ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang khusus kaitannya dengan penyucian jiwa. Doa yang hendaknya kita hafal, kita baca, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kesucian jiwa bagi kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang bunyinya Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah, datangkanlah ketakwaan kepada diri, berikanlah ketakwaan kepada diri. Takwa, kita juga memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwa. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwa, kepada diri. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mensucikan jiwa. Anta khairu man zakkaha, karena sesungguhnya Engkaulah yang paling bisa mensucikan jiwa. Engkaulah yang terbaik dalam mensucikan jiwa. Dan bahkan hakikatnya tidak ada yang bisa mensucikan jiwa para hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang menguasai dan melindungi jiwa tersebut. Engkaulah yang menguasai dan melindungi jiwa. Engkaulah sang penguasa dan sang pelindung jiwa. Jadi tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala mustahil kita bisa mewujudkan kesucian jiwa. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan doa yang tadi. Jadi monggo nanti dihafal dan bisa kita amalkan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nanti mungkin bisa dicari di internet, itu hanya doa pensucian jiwa. Ini riwayat Imam Muslim. Kemudian jemaah rahimahullah, di dalam doa ini terdapat isyarat dan juga tanbih, peringatan, penekanan dari Rasulullah SAW bahwasanya kesucian jiwa itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna miftaha al-'azam wa du'a wal iftiqar ila Allah taala. Dan sesungguhnya kunci
untuk bisa menggapai apa yang ada di tangan Allah adalah berdoa. Kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan meminta dan memohon kepada Allah. Itu satu-satunya cara. Itu satu-satunya cara untuk kita mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa memohon dan memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa meminta kepada Allah agar disucikan jiwa kita. Kemudian doa yang lainnya, yang ini juga doa yang populer, mungkin dengan semua banyak sudah menghafal. Rasulullah SAW di antara doa yang paling sering beliau baca adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang membolak-balikkan hati para hamba. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan inna quluba bani adam baina asbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati para hamba itu berada di dua jemari dari jari-jemari Ar-Rahman. Di antara dua jemari dari jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita bayangkan bagaimana jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita yakin, kita imani Allah memiliki tangan, Allah memiliki dua tangan, dan Allah memiliki jari jemari. Tapi jangan sampai kita bayangkan dan jangan sampai kita samakan dengan jari jemarinya makhluk. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakini saja, sudah kita terima. Karena yang menyatakannya adalah Rasulullah SAW. Dan beliau mendapatkan ini dari wahyu. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberitahukan kepada Nabi kita Muhammad. Dan Nabi kita Muhammad hanya menyampaikan kepada umat. Jadi harus kita terima, harus kita ingat. Yuqallibuha kaifa yasha, yang Allah membolak-balikkan hati para hambanya tadi sesuai dengan kehendak. Sesuai dengan kehendak. Dan kalau Allah berkehendak, berarti itu dibangun di atas ilmu dan keadilan. Allah tidak pernah menzalimi para hamba. Jadi hati kita ini berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa untuk membolak-balikkan hati. Sehingga kita harus senantiasa meminta kepada Allah agar dikokohkan hati di atas ketaatan. Dia mengqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkanlah hati ala dinik, di atas agama. Maka ini juga di antara doa yang seharusnya senantiasa kita baca, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja beliau memperbanyak doa ini. Beliau saja memperbanyak doa ini. Padahal beliau adalah orang yang paling kuat keimanannya. Tapi beliau terus memohon kepada Allah agar dikokohkan di atas agama. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, dia sebutkan di sini di antara perkara terbesar yang bisa membantu kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar disucikan jiwa kita, adalah dengan kita tadi sudah saya sebutkan tadi juga sebelumnya, dengan kita mengetahui dan menyadari bahwasannya kesucian jiwa tersebut berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka fahuwal ladzi yuzakki man yasha, Allah lah yang mensucikan jiwa siapapun yang Allah kehendaki. Wal amru kulluhu lahu, maka semua perkara itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan di bawah kehendaknya. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 49, balillahu yuzakki man yasha, bahkan Allah lah yang mensucikan siapapun yang Allah kehendaki. Maka kesucian jiwa itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat An-Nur ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula
fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Dan kalau seandainya bukan karena keutamaan dari Allah atas kalian serta rahmatnya kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa suci jiwanya, yang bisa memiliki kesucian jiwa, yang bisa terhindar dari keburukan-keburukan abadan selama-lamanya. Jadi kalau bukan karena keutamaan dari Allah, kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjadi hamba yang saleh, hamba yang bertakwa, hamba yang suci jiwa. Itu semua merupakan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah yuzakki man yasha, tapi Allah lah yang mensucikan siapapun yang Allah kehendaki. Supaya kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang Allah sucikan jiwanya, berarti kita harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dahulu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat menjalani perang Khandaq, perang Ahzab, ketika itu kota Madinah dikepung oleh pasukan gabungan dari orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang dari kabilah-kabilah Arab yang lainnya, mengepung kota Madinah, mengepung kota Madinah, menyerang kota Madinah. Kemudian atas saran dari sahabat siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, akhirnya dibuat parit yang hampir mengelilingi seluruh kota Madinah. Ya hampir ya, karena tidak semua wilayah di sekeliling Madinah yang dibuat parit, hanya bagian utara, ya utara dan sedikit timur dan barat. Tapi wilayah selatan tidak. Jadi intinya wilayah yang di situ ada kemungkinan pasukan musuh bisa masuk menyerang, di situ dibuat parit yang memisahkan antara musuh dengan kota Madinah. Parit yang itu dalamnya kurang lebih sekitar 8 meter. Bayangkan, dalamnya itu sekitar 8 meter, lebarnya sekitar 4 meter. Dan itu kalau jarak panjang parit tersebut itu tentunya puluhan kilometer. Masya Allah, puluhan atau belasan kilometer. Itu harus digali oleh Rasul dan para sahabat ketika itu, supaya musuh tidak bisa masuk ke kota Madinah. Dan itu hanya bisa dirampungkan dalam waktu kurang lebih 3 hari. Sedangkan di zaman dahulu belum ada alat-alat seperti saat ini, ya, alat-alat berat seperti saat ini belum ada. Nopo nih bu, Spigo dan yang lainnya, manual. Tapi masya Allah ini menunjukkan semangat yang luar biasa dari Rasul dan para sahabat. Di tengah terik matahari yang mereka terus menggali parit. Dan di tengah-tengah upaya tersebut, Rasulullah tentunya ikut turun tangan langsung beliau. Beliau nggak terus mandori di atas, cuma lihat cuma nyuruh-nyuruh, dia turun tangan langsung. Ya. Bahkan ketika beliau mencampur mencampuri tanah pasir, yang beliau memindah tanah sampai pakaian beliau kotor dengan tanah dan pasir. Para sahabat memperhatikan beliau ketika itu. Dan tentunya ini merupakan semangat tersendiri bagi para sahabat, melihat pemimpinnya, bahkan melihat utusan Rabbul Alamin melakukan semua itu, tentunya mereka semakin bersemangat. Di tengah-tengah upaya tersebut, Rasulullah SAW mengiringi dengan bacaan-bacaan syair. Di antaranya Rasulullah mengucapkan Wallahi lawallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Rasulullah mengatakan, Wallahi demi Allah, kalau seandainya bukan karena pertolongan dari Allah, mahtadaina, kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna wala sallaina, kami tidak akan bisa bersedekah dan kami tidak akan bisa melaksanakan sholat. Jadi masya Allah ketika itu Rasulullah dan kaum muslimin melakukan sebuah perjuangan yang luar biasa untuk membela agama Allah.
Tapi di sini manusia terbaik di atas muka bumi mengucapkan kalimat-kalimat karena beliau menyadari sepenuhnya apa yang mereka lakukan ketika itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau saja mengucapkan kalimat seperti ini. Apalagi kita, seharusnya kita lebih layak untuk menyadari kita tanpa pertolongan dari Allah kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Kita tidak akan bisa melakukan amal-amal ibadah. Kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa puasa, kita tidak bisa melakukan amal-amal ibadah yang lain tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita merasa sombong di hadapan Allah, jangan pernah kita merasa ujub terhadap diri kita. Jangan pernah kita merasa diri kita ini sudah melakukan banyak amalan, sudah layak masuk surga. Waliyahulillah. Tidak ada seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir yang dia kemudian merasa dia sudah layak masuk surga. Karena Nabi kita Muhammad dan para sahabat saja mereka masih senantiasa mengkhawatirkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian rahimahullah, di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan bahwasanya terkait dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang itu menjadi sebab utama seorang hamba bisa mendapatkan kebaikan, seorang hamba bisa mendapatkan hidayah, seorang hamba bisa mensucikan jiwanya. Ini senantiasa ditanamkan oleh Rasulullah di hati para sahabat. Contohnya tadi ketika peristiwa perang Uhud, di tengah-tengah upaya Rasulullah dan para sahabat untuk menggali parit, beliau tetap memasukkan nilai-nilai tawakal kepada para sahabat, supaya para sahabat senantiasa sadar dan tertanam dalam diri mereka bahwasannya mereka senantiasa butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang lainnya adalah apa yang sering beliau sampaikan di dalam khutbah beliau, dan ini sering kita dengar, ya, diamalkan pula oleh para khatib, para penceramah hingga sekarang ini. Karena ini di antara sunnah beliau ketika memulai khutbah, di mana beliau sering menyampaikan man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang sudah Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya hidayah. Maka kalau Allah sudah menghendaki hidayah bagi seorang hamba, walaupun seluruh manusia berupaya menyesatkan hamba tersebut, tidak akan tersesat. Tapi sebaliknya, kalau Allah sudah menghendaki hamba tersebut sesat, Allah sesatkan. Dan Allah sesatkan di sini jangan kita pahami Allah menzalimi hamba tersebut, tidak. Dan mungkin kemudian ada orang yang beriman, bertakwa, kemudian Allah sesatkan, kemudian Allah masukkan ke dalam neraka, tidak mungkin. Jadi Allah sesatkan seorang hamba itu karena akibat ulah perbuatan hamba itu, karena dia sendiri memang condong kepada kesesatan. Falamma zaaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, ketika mereka menghendaki condong kepada kesesatan, azaghallahu qulubahum, maka Allah pun semakin menyesatkan hati mereka. Maka ketika Allah sudah menghendaki seorang hamba itu untuk disesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya hidayah. Walaupun seluruh manusia, walaupun seluruh ulama, walaupun seluruh dai yang ada di dunia ini berusaha untuk memberinya petunjuk, memberinya bimbingan, memberinya penjelasan, arahan, tidak akan mungkin dia mendapatkan hidayah. Maka hidayah, taufik hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus senantiasa kita minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah, sungguhnya kami senantiasa memohon kepadamu at-taqwa, ketakwaan, al-huda, petunjuk. Yang pertama huda, petunjuk, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua at-tuqa, ketakwaan. Yang ketiga al-afaf, menjaga kehormatan diri, menjaga kemuliaan diri di hadapan makhluk. Kemudian yang keempat wal ghina, kekayaan hati.
Bukan kekayaan harta yang kita minta dalam ibadah, tapi kekayaan hati. Karena itulah hakikat dari kekayaan. Kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan ini harus senantiasa kita ulang-ulang doa yang semisal ini. Selain doa-doa yang kita baca, supaya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mencurahkan hidayahnya kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa terus istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan agar kita bisa mensucikan jiwa-jiwa kita hingga nanti kita ditakdirkan berpisah dengan dunia. Allahumma amin. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita selesai dari kaidah yang kedua. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjut kaidah-kaidah yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Mungkin ada yang belum jelas, mungkin Pak. Mungkin apakah syair dari Rasulullah tadi bisa kita jadikan sebuah hadis? Karena kalau kita lihat dari ayat kan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu. Jadi syair tadi yang saya bacakan tadi ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya, jadi tidak diragukan kesahihannya. Dan memang setiap apa yang dia ucapkan itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tidak akan menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidak bisa kita katakan hadis yang beliau sampaikan atau ucapan beliau yang dikatakan sebagai hadis itu tidak bisa kita samakan dengan Al-Quran. Walaupun sama-sama wahyu, tapi berbeda hukumnya, berbeda keutamaan. Tapi kita boleh meyakini ucapan tersebut diucapkan oleh Rasulullah karena memang telah tetap dari beliau dalam hadis yang sahih dan boleh kita ucapkan. Dan karena itu juga petunjuk dari beliau, maka kita bisa meyakini akan kebenaran dari apa yang disampaikan dalam baik syair. Tapi sekali lagi tidak bisa kita samakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan hadis qudsi sekalipun, hadis qudsi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana itu Allah berfirman seperti ini, seperti itu. Tapi itu masuknya ke dalam hadis bukan Al-Quran. Itu saja tidak bisa disamakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena kalau ayat-ayat Al-Quran kan ketika kita membacanya tiap huruf mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian keutamaan-keutamaan yang lain. Ya, tentunya berbeda antara Al-Quran dengan hadis. Tapi kalau suatu hadis itu telah tetap sahih dari Rasulullah SAW, maka bisa kita jadikan sebagai pedoman, sebagai pegangan. Wallahu a'lam. Ya, ditanyakan tadi dikatakan bahwasanya kita harus selalu berdoa kepada Allah dan segala sesuatu kita harus minta pada Allah. Bahkan tali sandal yang putus saja kita ataupun garam kita juga harus minta pada Allah. Terus di sisi lain kami juga bingung, maksudnya gini, Nabi Ayub juga mengajarkan bahwasanya kan beliau kan sedang sakit yang mungkin apa ya, belum pernah ada sebelumnya dan belum pernah ada setelahnya juga kan gitu. Jadi istrinya kan menyuruh supaya minta kepada Allah atas kesembuhan Nabi Ayub tersebut. Beliau mengatakan, aku ini perkewo kan, inginnya seperti itu. Perkewo, saya sudah dikasih sehat sekian tahun, mau dikei loro lagi semini tahun kok jalur Allah. Nah itu makanya kan bingung juga. Jadi mana yang harus saya ikuti? Di sisi lain kita harus selalu minta bersama Allah atau kita perkewo sama Allah gitu. Gimana itu ya tadi? Mungkin itu aja misalnya. Iya, jadi memang beda level kita dengan para nabi. Nabi Ayub dahulu beliau mengatakan kalimat seperti itu.
Ini karena tingginya keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan tingginya rasa malu beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kemudian Nabi Ayub tidak mengharapkan kesembuhan dari Allah dan tidak meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada disebutkan dalam ayat di antaranya perkataan beliau, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Dan juga beliau mengatakan innama ashkubathi wa huzni Allah. Sebenarnya aku hanya ini ucapannya Nabi Ayub. Intinya Nabi Ayub alaihissalam beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta kesembuhan kepada Allah. Dan ketika beliau berulang kali memohon kesembuhan kepada Allah, tentunya beliau yakin Allah akan menyembuhkan. Nah, tapi kemudian Nabi Ayub merasa malu di hadapan Allah ketika harus mengulang-ulang permohonannya tadi. Ini tidak lain karena besarnya rasa pengagungan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan beliau dan rasa malu beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tadi sekali lagi tidaklah menafikan beliau tetap memohon dan mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengucapkan semua itu sebagai bentuk bahwasanya beliau tidak ingin mengeluh di hadapan Allah. Artinya beliau tidak ingin mengeluh dengan keadaan beliau. Beliau tidak ingin kemudian melupakan semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan sebelumnya, di mana beliau sudah menjalani waktu dalam hidupnya yang lebih lama dalam keadaan sehat walafiat. Ini seharusnya sebagai pelajaran bagi ketika kita sedang ditimpa suatu penyakit. Jangan sampai kemudian musibah yang menimpa kita tadi, ujian yang menimpa kita tadi melupakan semua nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan sebelumnya. Karena kita bagaimanapun, berapa lama pun kita jatuh sakit, keadaan kita ketika sehat itu jauh lebih lama dibandingkan ketika kita sakit. Bahkan ketika kita sakit itu pun sebagai seorang mukmin itu akan menjadi penggugur dosa-dosa kita, kebaikan bagi kita sebenarnya. Jadi ini sebenarnya merupakan pelajaran tersendiri dari Nabi Ayub alaihissalam. Jadi supaya kita tidak melupakan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, walaupun ketika itu kita sedang tertimpa ujian dan musibah. Makanya tadi ini bedanya level kita dengan para nabi. Kalau kita kan ketika diuji itu seringnya kita lupa akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Kayaknya kita ini hidupnya susah terus, ya. Nggak pernah senang, nggak pernah mendapatkan nikmat. Nah ini yang harus kita perbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Lagi kurang lebih. Ya, jadi kalau misalnya kita mengeluh, intinya jangan sampai menampakkan kita tidak ridho dengan ketetapan Allah. Kita sampaikan, ya Allah, saya sedang tertimpa penyakit, tolong sembuhkan penyakit saya. Jadi jangan kemudian kita menampakkan kita ini tidak ridho dengan ketetapan Allah. Tapi boleh kita mengeluh kepada Allah, tapi asalkan jangan kita menampakkan ketidakridhoan kita atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mengeluhnya itu bukan mengeluh yang mengandung kritikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkritik takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sabun? Saya bertanya. Sekarang untuk tadi ada hadiah nih, surprise-nya saya ajukan beberapa pertanyaan, monggo nanti yang bisa menjawab. Yang pertama mungkin dari jamaah putih dulu, ibu-ibu. Siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan duaul ibadah tadi? Monggo yang bisa jawab, apa yang dimaksud dengan duaul ibadah? Oke, monggo. Monggo, ada yang mau jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu doa masalah dan doa ibadah, yaitu doa yang kita lakukan itu bermakna ibadah. Doa yang kita lakukan bermakna ibadah. Masih kurang itu. Coba mungkin maksudnya doa perbedaan antara doa masalah dengan doa ibadah. Kalau doa masalah jelas kita memohon kepada Allah, yang itu kemudian bernilai ibadah. Tapi kalau doa ibadah bagaimana?
ibadah-ibadah yang kita lakukan itu termasuk doa. Iya, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu hakikatnya adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita memohon pahala dan ganjaran dari Allah. Oke, matur nuwun barakallahu fiik. Satu lagi. Oke. Ini masih untuk jamaah putri. Doa meminta kesucian jiwa tadi. Siapa yang sudah hafal monggo. Kalau bisa jangan baca. Tapi baca tidak apa-apa. Kalau misalnya kita mencatat baca. Doanya berikut tadi. Harus sama persis dengan yang saya baca tadi ini. Kebayatan. Monggo. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa ma maulaha. Masya Allah, barakallahu. Jadi terus itu nanti dengan 3 persatu mendapatkan kajian. Masya Allah. Kemudian terakhir jamaah putra nih bapak-bapak, monggo yang sudah jawab. Jangan dua lagi ya, yang lainnya. Siapa yang mengucapkan, siapa sahabat Rasul yang tadi mengucapkan bahwasanya beliau tidak mengkhawatirkan pengkabulan doa, tapi yang beliau khawatirkan adalah keinginan untuk berdoa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baik barakallahu fiikum teman-teman. Ya alhamdulillah sudah tersalurkan semua hadiahnya. Maka kita akhiri dengan ini, kita selesai dari acara pengajian pada pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, agar ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dan kita bisa sebarkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.